Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Aziz. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang program ataupun proyek yang telah saya kerjakan untuk pemenuhan technical test yang dilakukan oleh Pinkon Academy untuk mengambil Android Developer Scholarship. Nah, saya sendiri mengambil proyek tentang data mahasiswa, yang mana data mahasiswa ini dapat melakukan eh, create, read, update, dan delete data sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nama aplikasinya sendiri saya beri nama Dama ataupun Data Mahasiswa Apps seperti itu. Jadi langsung saja eh, kita melakukan pengujian pada aplikasi ini. Pertama, saya akan mencoba menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Kita lihat, maaf. Oke. Bentar, akan memakan beberapa waktu. Eh, eh, yang pertama, ketika aplikasi dibuka dan pertama kali diinstal, maka tampilan yang akan ditampilkan yaitu hanyalah layar kosong putih seperti ini dan eh, tambahan button, floating button untuk menambahkan data. Yang pertama ini kan adalah kosong, kemudian kita tekan tambah data, maka dia akan berpindah ke halaman tambah data. Yang mana di halaman tambah data ini terdapat 5 field, yaitu username, name, fakultas, jurusan, dan alamat. Untuk setiap fieldnya terdapat validasi masing-masing, sehingga meminimalisir terjadi adanya major bug ataupun kesalahan-kesalahan yang fatal apabila data tersebut belum dilakukan pengisian, yang biasanya menyebabkan force close aplikasi. Seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan data terlebih dahulu. Maaf, saya akan menambahkan data dengan nama saya pribadi, misalkan Aziz, seperti ini. Oke, nah, apabila eh, datanya ini belum diinputkan dan kita memaksa untuk menekan tombol submit, maka akan muncul peringatan seperti yang ada pada gambar. Oke, kemudian kita masukkan jurusannya adalah informatika, memasukkan alamatnya dan Malang. Mungkin saya akan copy ini untuk menginputkan data lebih banyak nantinya. Oke. Nah, maka ketika button submit itu ditekan dan data berhasil ditambahkan, maka akan muncul sebuah snack bar yang memberitahukan bahwa data tersebut berhasil ditambahkan dan langsung diarahkan kembali ke halaman utama untuk melihat hasil atau hasil dari data yang telah ditambahkan, ya, yaitu ada nama dan ada NIM-nya. Kemudian kita tambahkan sekali lagi datanya. Coba kita paksa untuk masuk untuk terlebih dahulu, maka dia tidak akan pernah bisa. Itu kan ini fakultas FEB sini. Dan kita tambahkan alamatnya sama saja karena alamat ini diwajibkan minimal 20 digit eh, kata, digit 20 digit, maaf, itu huruf. Kemudian kita akan menekan
tombol submit. Nah, ketika ditekan dia akan memunculkan snippet data berhasil ditambahkan. Nah, terdapat dua data yaitu Aziz dan Dinda, yang mana saya ingin melihat eh, data detail dari setiap itemnya. Yang pertama, saya ingin melihat data dari Aziz terlebih dahulu, kemudian melihat rinciannya di detail mahasiswa, apakah sudah sesuai dengan yang diinputkan tadi. Ada Aziz, kemudian ada NIM-nya, fakultasnya, jurusan, dan alamatnya. Terdapat juga dua button, yaitu untuk edit dan untuk delete. Penggunaan ini kita akan coba untuk nanti. Kita coba terlebih dahulu backstack-nya untuk navigated up. Apakah berhasil? Oke, kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian kita klik ke item yang Dinda untuk melihat datanya apakah sesuai atau tidak. Ternyata datanya sesuai. Kemudian kita ingin merubah. Yang pertama, Dindanya kita tambahkan. eh maaf, ketika tombol edit ini ditekan, maka dia akan berpindah ke halaman edit data. Nah, di halaman edit data sendiri, itu yang bisa dilakukan perubahan hanya pada field username dan field alamat saja. Untuk field name dan fakultas maupun jurusan tidak dapat dirubah karena itu merupakan data yang penting, sehingga tidak ada duplikasi terhadap NIM maupun fakultas dan jurusannya. Kemudian kita ingin merubah namanya, tadi kita ingin menambahkan nama Dinda Sumarti ataupun ya seperti ini. Dan kita rubah berapa alamatnya, ditambahkan Indonesia seperti ini. Kemudian kita tekan tombol submit, kemudian akan ada pop-up yaitu data berhasil diperbarui, dan data yang ada pada halaman utama otomatis langsung berubah seperti itu. Kemudian kita ingin menghapus salah satu data, yang mana saya ingin menghapus data item Aziz ya. Saya tinggal menekan tombol delete, maka data akan berhasil dihapus. Penggunaannya sudah cukup mewakili create, read, update, dan delete. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya adalah menambahkan tentang alert dialog, kemudian menambahkan fitur filter, dan menambahkan beberapa fitur lainnya untuk animasi sehingga tidak begitu kaku. Kemudian kita akan coba juga untuk dark mode-nya. Untuk dark mode sendiri juga sudah lumayan cukup bagus karena saya menerapkan penggunaan dari eh, tem tema Builder yang dimiliki oleh Google. Kembalikan lagi ke eh, light mode. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari penggunaan code-nya ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arsitektur yang saya gunakan. Jadi, di sini sebelum penjelasan code lebih lanjut, saya ingin memberitahukan bahwa saya menerapkan yang namanya clean arsitektur yang saya kombinasikan dengan MVVM pattern. Nah, MVVM pattern sendiri berfungsi untuk memisahkan logika dengan UI-nya. Sedangkan Clean Architecture Pattern membuatkan beberapa layer ataupun modul sebenarnya untuk memisahkan eh, data yang ada di belakang maupun data yang akan ditampilkan ke pengguna. Sehingga penerapan arsitektur ini digunakan untuk menskalabilitas aplikasi yang dibuat, sehingga aplikasi ini ketika dikembangkan menjadi jauh lebih besar tidak akan terjadi masalah yang cukup berarti ataupun tidak akan menjadi kesulitan lah seperti itu. Jadi langsung aja masuk ke beberapa penjelasannya. Mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan tentang tiap baris code-nya, tapi saya akan menjelaskan gambaran secara besar tentang apa yang saya kerjakan. Jadi yang pertama ini
terdapat 5 folder ataupun modul sebenarnya. Belum saya pisahkan menggunakan modularisasi. Yang pertama itu ada UI. UI folder sendiri digunakan untuk memisahkan layar tampilan dan data yang ingin dipresentasikan langsung ke pengguna dengan data yang ada di belakang, yaitu yang mana UI ini berfungsi untuk menampung beberapa fragmen-fragmen maupun view model yang digunakan untuk mengkonsumsi data yang dari layer data. Kemudian terdapat layer domain ataupun modul domain ini sebagai kontrak yang akan digunakan eh, untuk menjalankan fungsi-fungsi terkait dengan pertukaran data ataupun eh, manipulasi data yang dilakukan di layer data. Kemudian pada layer data ini terdapat beberapa fungsi, yaitu untuk mengimplementasikan dari layer domain tadi, kemudian membuat data resource entah itu lokal maupun remote. Nah, untuk proyek ini sendiri kita menggunakan room database yang berfokus pada local data source, yang mana penggunaan room sendiri yaitu kurang lebih saya akan nampilkan DAO-nya aja, yaitu untuk query-query yang dibutuhkan. Nah, seperti ini tampilan dari query-query-nya. Ada query untuk menambahkan data, untuk mengambil seluruh data yang ada, kemudian untuk melakukan update data, delete, dan melakukan apa namanya, melihat data secara spesifik ataupun data untuk item tertentu saja. Tampilannya akan seperti ini untuk eh, DAO-nya. Kemudian eh, ada layer ataupun modul common yang mana digunakan untuk tools bantuan seperti untuk mengconvert data dari entity ke data kelas untuk yang di layar, di tampilan UI maupun sebaliknya. Kemudian ada handler juga yang mana digunakan untuk state UI eh, transition, yang mana ada loading, sukses, error, dan sebagainya. Penggunaan silk class di sini menurut saya sangat sangat bagus karena code-nya akan terlihat sangat-sangat bersih. U- Tapi untuk menghandle-nya juga cukup lumayan effort seperti itu. Lanjut lagi, kita masuk ke penjelasan yang di UI layer. Saya akan menjelaskan alur dari UI layer-nya sendiri, yaitu yang pertama, ketika aplikasi itu dijalankan, dia akan memanggil yang namanya My Application terlebih dahulu. Nah, My Application sendiri ini itu digunakan untuk dependency injection. Jadi, saya akan menyebutkan beberapa tentang teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada penggunaan Jetpack Navigation untuk navigasi antar fragmen. Kemudian ada fragmen itu sendiri, activity, view model, shield class, coroutine, flow untuk menggantikan live data untuk data yang observable, yang peka akan life cycle. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan room tentunya, teknologi utamanya. Kemudian ada penggunaan coin dependency injection untuk menginjek dependensi yang dibutuhkan pada kelas view model. Sehingga penggunaan konteks itu jauh lebih lebih optimal karena kita tidak perlu memanggil konteks secara terus-menerus ketika melakukan pemanggilan view model, karena penggunaan konteks agak sedikit riskan apabila kita salah dalam penggunaannya. Kemudian ada pemanfaatan material komponen dari Google untuk tampilannya. Jadi yang pertama sendiri ini eh, adalah melakukan injeksi terlebih dahulu menggunakan koin. Mungkin akan saya jabarkan secara ringkasnya saja, yaitu dari My Application ini
dia sebagai naungan yang pertama, kemudian dia akan berpindah ke main activity yang merupakan navigation host fragment untuk tampilan-tampilan yang ada pada fragment. Kemudian dari dari main activity ini host pertama yang akan ditampilkan yaitu home fragment. Nah, pada home fragment sendiri kita menggunakan yang namanya reseller view untuk menampilkan list data tadi, ada data Aziz dan data Dinda. Kemudian data tersebut juga aware atau terhadap life cycle-nya ketika dirotasi tidak akan hancur dan tampilannya akan tetap sama. Kemudian pemanfaatan eh, life cycle yang aware tadi menggunakan view model dipadukan dengan flow, yaitu aliran data yang dimiliki oleh Kotlin secara langsung. Jadi data flow tadi dikombinasikan dengan shell class yang menghasilkan state loading, sukses maupun error yang ada. Jadi datanya tersebut ketika loading dia akan melakukan apa, dengan sukses akan menampilkan apa, dan ketika error akan menampilkan apa. Kemudian ketika item tadi itu ditekan, maaf, item tadi ditekan, maka dia akan memindahkan ke halaman yaitu ke detail fragment yang mana detail fragment ini untuk menampilkan data juga menggunakan view model eh, berkombinasi dengan flow. Kemudian dari detail data tersebut, ketika kita ingin memilih untuk menghapus ataupun melakukan edit, yang pertama ketika kita ingin menghapus datanya, ketika kita tekan button delete, maka yang akan ditekan yaitu baris pada 104 ini, dia akan melakukan pemanggilan view model, detail fragment view model delete status dengan menginputkan eh, dengan parameter eh, data student secara lengkap. Maka data tersebut akan terhapus secara otomatis. Kemudian ketika button edit ditekan, maka dia akan menampilkan tampilan dari fragmen edit. Nah, pada fragmen edit kita difokuskan hanya merubah nama dan alamatnya saja. Untuk melakukan hal tersebut, kita juga menerapkan yang student DAO ini pada fungsi ke-27 yaitu maaf, pada fungsi ke-21 dengan query update student data entity dot username yang baru, address yang baru berdasarkan ID yang telah ditentukan. Kemudian setelah data dapat diupdate yaitu berhasil diperbarui, maka dia akan kembali atau ke halaman utama dengan bantuan pop back stack tujuannya atau destinasinya ke home fragment dan dia akan berpindah ke sana tanpa membuat tumpukan-tumpukan baru. Jadi benar-benar pindah ke halaman home fragment dan ditekan tombol kembali maka aplikasi akan langsung keluar. Seperti itu. Nah, penggunaan eh, controller yang ada di sini tuh, jadi kita ke arah view model, sehabis view model baru masuk ke use case. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan use case-nya adalah controller untuk aplikasi ini yang mengkontrol semua atau menyambungkan ke layer utama, ke layer UI dan ke layer data. Jadi, mungkin tidak akan terlalu dalam lagi untuk menjelaskannya karena terbatas juga oleh waktu. Sehingga saya tutup di sini. Apabila penjelasan saya ada yang kurang dipahami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.